Yang bikin capek hidup kadang bukan karena masalah yang besar, tapi justru hal-hal sepele. Kayak misalnya pagi-pagi udah telat kerja, di jalan ada orang nyalip sembarangan, terus kita kepancing emosi. Seharian jadi bad mood, kerjaan jadi berantakan. Padahal kalau dipikir-pikir, masalahnya cuma sepele. Tapi reaksi kita yang bikin semuanya tambah ribet. Ya, hidup ini sebenarnya nggak serumit itu. Kita aja yang sering bikin ribet sendiri. Karena lupa sama hal-hal kecil yang ternyata penting banget. Nah, di video kali ini gue mau sharing 5 prinsip sederhana tentang hidup. Kalau ini bisa kalian pegang, gue jamin hidup rasanya bisa lebih tenang, lebih bijak, dan gak gampang goyah. Nah, salah satu momen yang paling sering bikin hidup kita kerasa ribet itu ya saat lagi ketemu masalah. Mau masalah kecil atau besar, reaksi pertama kita biasanya sama, yaitu emosi. Masalah itu pasti datang. Entah soal kerjaan, hubungan, atau hal-hal kecil kayak motor yang tiba-tiba mogok di jalan. Dan pasti reaksi pertama kita biasanya pengen marah atau kesel. Tapi justru di situ jebakannya. Contoh sederhana titik. Ada orang nyenggol kamu di jalan, terus nggak minta maaf. Kalau kamu ikut marah, bisa jadi ribut besar. Padahal kalau ditahan sebentar, mungkin cuma lewat begitu aja. Masalah itu ibarat api kecil. Emosi kita itu bensin. Kalau kita siram dengan bensin, ya makin besar. Tapi kalau kita tahan, kita bisa mikir lebih jernih buat cari solusinya. Kalau tadi masalah sering bikin kita kebawa emosi, lain cerita ketika kita lagi ada di atas. Waktu sukses, justru ego yang diam-diam bisa nyusup masuk. Sukses itu nikmat. Punya kerjaan bagus, gaji lumayan, atau sekedar bisa beli hal-hal yang dulu cuma mimpi. Tapi hati-hati, karena ego sering nyelip tanpa kita sadari. Contoh simpelnya kayak lo mulai ngeremehin temen yang belum sampai di level lo. Atau merasa pendapat kita selalu benar. Padahal roda hidup muter, hari ini kita di atas, besok bisa aja turun. Ingat, sukses bukan cuma soal apa yang kita punya, tapi gimana kita tetap rendah hati meskipun udah sampai di titik yang tinggi. Orang yang benar-benar besar atau sukses bukan yang paling tinggi pencapaiannya, tapi yang tetap membumi meskipun lagi di puncak. Kalau ego bisa muncul di saat kita lagi senang, tabiat biasanya keluar pas kita lagi marah. Marah itu manusiawi. Tapi yang bahaya adalah kebiasaan kita di saat kita sedang marah. Ada orang kalau marah suka ngomong sembarangan tanpa pikir panjang. Dan setelah reda, saat pikiran dia mulai tenang, dia nyesel. Ibarat nasi yang udah jadi bubur. Kata-kata yang terlanjur keluar, gak bisa ditarik lagi. Contoh paling sering cekcok sama pasangan. Satu kalimat kasar yang keucap saat marah bisa nempel di hati bertahun-tahun. Makanya kalau marah lebih baik diam dulu, tarik napas, atau menjauh sebentar. Jangan biarkan marah mengendalikan siapa diri kita. Nah, kalau tadi soal tabiat yang muncul dari dalam diri, sekarang soal perilaku yang kelihatan di luar. Kadang kita merasa bebas banget kalau lagi di luar rumah. Tapi justru di luar itu tempat orang lain melihat siapa kita sebenarnya. Perilaku di luar juga seringkali jadi wajah asli kita. Misalnya, kalau di rumah kita bisa sopan, tapi di jalan kita gampang nyolot. Orang lain gak akan peduli kita ramah di rumah. Yang mereka lihat ya sikap kita di luar itu. Atau contoh lain, ketika berkendara. Kalau kita nyetir ugal-ugalan, teriak-teriak di jalan, itu bukan cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga bikin orang lain jadi nggak respect. Intinya, perilaku kita di luar adalah cermin diri kita di mata orang lain. Jadi jangan cuma jaga sikap di rumah atau di depan orang yang kita kenal, tapi juga di tempat umum. Karena bisa jadi, kesan kecil di luar justru yang paling diingat orang tentang kita. Kalau tadi perilaku kita bisa dilihat orang lain, yang satu ini lebih licin, karena nggak ada yang bisa ngontrol selain diri kita sendiri. Dan hal yang gue maksud yaitu pikiran. Saat sendirian, pikiran bisa jadi teman,
bisa juga jadi musuh. Contohnya, kalau kita lagi overthinking, hal kecil bisa jadi besar. Kita bikin skenario buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Kalau nggak hati-hati, pikiran bisa menguras energi dan bikin kita stres sendiri. Makanya, penting banget buat isi waktu sendirian dengan hal-hal yang sehat. Bisa journaling, baca buku, atau sekedar jalan santai tanpa handphone. Pikiran itu liar, tapi bisa dilatih supaya nggak bikin kita jatuh. Hidup itu nggak selalu ditentukan sama hal-hal besar. Justru hal kecil yang sering kita sepelekan malah punya pengaruh paling besar. Cara kita ngadepin masalah sehari-hari, sikap kita waktu lagi di atas, tabiat kita pas marah, perilaku kita di luar rumah, sampai isi kepala kita pas lagi sendirian. Itu semua pelan-pelan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Makanya jangan anggap remeh prinsip sederhana ini, karena yang sederhana justru paling susah dijaga. Sekarang coba tanyain ke diri sendiri. Dari 5 prinsip tadi, mana yang paling sering kamu lupakan? Tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke temanmu, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Karena siapa tahu, hal kecil ini bisa jadi pengingat yang kamu butuhin. Jadi itu aja yang gue bisa sampaikan di video kali ini. Jangan lupa dipraktekin dan diterapkan di diri kalian. Gue pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!